Saya mau sendiri kan Pak. Eh? Saya mau sendiri kameraku. Masa orang dulu. Ini rekod. Wis. Wih. Tutup lah. Lihat. Dua belas kayak ure. Dodok nih. Nggak pernah mati. Diperkirakan ini prasejarah kerajaan nopo Pak? Majapahit Ini nopo? masa Majapahit. Masa Majapahit. Iya. Hmm. Iki lho Pak. Betul iki. Sewu. Ini jalan air. Bentuknya naga. Dan ada mahkotanya kepalanya. Nggih, nggih, nggih. Niki wonten Sakleripun. oh, Leripun candi. wonten. Karena di situ sudah milik orang lain, otomatis kehilangan lacak kita. Ngoten nih. Kita waktu gali ini menemukan ini. Ini sampai kalau bersihkan yang dituntut saya ini lubang Pak. Bentuknya ulo naga. Diperkirakan ini sampai bawah nopo riyen anu Pak? Dulu sejarah ini kanan kirinya adalah rawa. Terus wonten mrika niku adalah pendopo. Mulanipun niki dijenengi Candi Sanggrahan, sebenarnya ini bukan Candi Sanggrahan. Sanggrahan nggih niku sing kula umpak itu sebenarnya kan ada joglo toh. Ada joglo.
Joglo itu adalah bangunan untuk satu beristirahat. Oke, perjalanan dari Majapahit ke sini kan jauh toh Pak. Dua adalah masa-masa pergantian pakaian. Setelah itu memberikan arahan, aturan mainnya lek ndonga nang ngene iki ngene. Nah, setelah itu baru kalau sudah berpakaian sesuai dengan Brahmana, waktu itu ada yang konsep putih, selempang kuning, ada yang kuning selempang diselempangi putih wonten ngoten niku. Hindu ya. Buddha. Buddha. Nggih, kalau di sini itu Buddha. Jadi Siddhartha Gautama. Makanya beliaunya Buddha Gayatri menggambarkan di sini konsepnya adalah Buddha jumlahnya 5, tapi kalau di sana tunggal satu yang di Candi Gayatri. 5 itu kan hadirin dari saudara itu kan 5 sebenarnya. Makanya diperwujudkan itu. Nah, kalau kita flashback jauh sebenarnya siapa toh Sang Buddha? Sang Buddha adalah Nabi Idris. Jadi ini nunggal misah cuman ceritanya yang diublek-ublek dengan penjajahan. Kita tidak ketemu, akhirnya jadi orang egois. Kalau orang Jawa itu gini. Wis kleni dukune. Sebenarnya kalau kita angkat secara bersama-sama, kita belajar secara dewasa, itu akan membuat ranah. Oh ternyata. Karena di sini tidak ada ajaran yang memisahkan jurang kehidupan di antara kehidupan kita saling tidak membutuhkan, saling merusak tidak diizinkan. Kita harus cinta kasih. Ya, makanya kalau semua ada peradaban manusia yang sudah belajar merusak dengan bentuk casing yang putih-putih, yang bentuk casing biru, yang bentuk casing hijau, yang bentuk casingnya merah, hati-hati. Karena di situ bukan manusia lagi, cuman perwujudan manusia, tapi di dalamnya bukan manusia. Kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya sekarang dikatakan sudah saatnya memang Dajjal mulai masuk ke jiwa raga manusia. Itulah musuh kita. Karena akan membuat kehancuran. Makanya Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, dan sini sudah sebelumnya Pancasila di bawah Majapahit itu sudah didorong dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Yang artinya apa Pak nih? Berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda kulitnya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda budayanya, gitu. Itu harus satu rangkaian keutuhan dalam menyongsong tatanan kehidupan yang adil makmur. Tak janin itu tentang Pancasila itu rangkaian yang sangat sudah komplit sekali. Karena bagi orang-orang yang tetap agamais yang tidak mengenal budaya, tidak mengenal lingkungan kehidupan, akhirnya egonya muncul gitu loh Pak. Kalau kita dikembalikan bahasa yang tak jual sedikit mawon. Satu contoh, kenapa ada ibu kota? Kenapa tidak ada bapak kota? Nah, kenapa nih? Nah, kenapa ada ibu pertiwi? Kenapa kok tidak ada bapak pertiwi? Kalau semuanya orang manusia itu mengenal alam yang seperti ini, orang tidak akan menuju ke egoisannya. Karena apa? Semua kelangsungan hidup manusia tidak lepas dengan adanya ini. Jadi nggih pengen iki lek ngobrol. Lho mboten napa-napa. Lho kula los kok. Cuman waktale jam 3. Pak, sami benjing kula unggahne wonten YouTube, asal mboten niki. Konten iki. Boleh intisari kehidupan dalam arti dunia ini itu kan untuk kelangsungan manusia. Satu contoh, brambang bawang beras andane intisari napa mboten? Intisari. Tapi kenapa manusia tidak pernah eling kepada bumi pertiwi? Riyen dislameti napa nggih, satu contoh sewu nggih. Ados pantun napa niku lajeng nggih. Kita kan ngantenaken syukuran. Nggih, leres. Gitu. Satu contoh itu. Makanya Dewi Sri
itu tetap akan turun memberikan ucapan syukur kepada rakyat atau manusia yang masih berjalan di alam nyata ini. Si durunge digawa mulih teko kono kowe ucap syukur apa ora. Kan ngoten. Gitu. Panen niku lho, Pak. Badhe panen mawon pun siap-siap adakan selamatan. Syukur. Maksudnya kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan rezeki lewat tanah bumi pertiwi itu menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia. Pak, cekap ngaten. Jadi lah modal kula tak sowan malih untuk mengorek informasi lebih dalam lagi. Iya, boleh. Matur suwun nggih, nggih, nggih,